mahasiswa sekalian, selamat datang dalam video tutorial menggunakan Modified Mind Mapping. Saya, Novalita Francisca Tungka, adalah instruktur kalian yang akan menemani kalian dalam video tutorial kali ini. Dalam video tutorial kali ini, kita akan menggunakan Modified Mind Mapping untuk menemukan hal-hal yang terpenting dalam bacaan, yaitu ide pokok dan ide-ide penjelas atau ide pendukung. Sebagai calon guru bahasa Inggris, kalian pastinya sudah paham bahwa suatu bacaan pasti mengandung ide pokok dan ide pokok tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam bacaan dengan perantara ide-ide pendukung. Biasanya, ide pokok terletak dalam kalimat pertama setiap bacaan. Namun harus diingat bahwa tidak semua bacaan memiliki ide pokok yang terletak di kalimat pertama. Misalnya, bacaan naratif. Untuk itu, kalian tetap harus melihat keseluruhan isi bacaan untuk memastikan bahwa ide pokok tersebut diulangi lagi dalam isi bacaan. Adik-adik mahasiswa sekalian, sebagai calon guru bahasa Inggris, kalian pastinya ingin menjadi handal dalam menemukan atau mengidentifikasi ide pokok. Selain itu, kalian sendiri pun sebagai mahasiswa pasti selalu dituntut untuk membaca berbagai jenis bacaan, baik tugas kuliah maupun tugas mandiri yang akan membantu kalian mempelajari materi-materi perkuliahan. Modified Mind Mapping akan membantu kalian menemukan ide pokok, memastikan bahwa ide-ide pokok tersebut betul-betul merupakan apa yang dibahas dalam bacaan tersebut, dan membuktikan kembali bahwa ide pokok tersebut dijelaskan kembali dalam bacaan. Nah, mind mapping yang nantinya kalian hasilkan bisa kalian gunakan kembali sebagai panduan untuk menuliskan versi yang lebih singkat. Juga, kalian bisa menggunakan mind mapping sebagai media ajar untuk menemukan ide pokok. Nantinya, mind mapping tersebut bisa kalian gunakan ketika kalian sudah menjadi pengajar profesional. Nah, dalam tutorial kali ini, kita akan menggunakan Modified Mind Mapping untuk menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam bacaan dengan genre biografi. Biografi adalah jenis bacaan yang unik karena merupakan kombinasi dari bacaan bergenre naratif dan expository. Narasi dalam biografi adalah pengalaman hidup seseorang yang bisa dijadikan sebagai contoh atau model bagi pembacanya. Dan pengalaman tersebut diekspos dengan detail, disertai dengan data-data seperti nama, tempat, dan peristiwa atau lokasi kejadian. Pada umumnya, setiap bacaan terdiri dari 3 bagian besar, yaitu introduction, body, dan conclusion. Nah, dalam teks biografi, istilah yang digunakan adalah orientation, events, dan reorientation. Orientation adalah bagian pembuka. Isinya tentang informasi pribadi tentang identitas tokoh yang dijelaskan dalam bacaan tersebut. Misalnya, nama lengkap, usia, dan kota kelahiran. Events adalah bagian isi atau body, menjelaskan tentang bagaimana si tokoh menjalani satu peristiwa dalam hidupnya atau memecahkan suatu masalah sehingga mengantarkan tokoh tersebut menuju kesuksesan. Reorientation merupakan bagian penutup, kembali menegaskan pencapaian hidup si tokoh. Dalam bagian ini, biasanya penulis biografi berpendapat tentang apa yang sudah dialami oleh tokoh tersebut, atau bisa juga menegaskan kembali tentang apa yang sudah dialami tokoh tersebut dalam bacaan. Nah, mahasiswa sekalian, mari kita membaca bacaan berikut ini. Bacaan ini berjudul Cybercrime dan merupakan kombinasi dari teks naratif dan teks expository. Sekarang, mari kita membuat mind map untuk menemukan, memastikan, dan membuktikan ide utama dalam bacaan ini.
Kalian juga bisa berlatih membuat mind mappingnya. Ayo kita berlatih sama-sama. Terlebih dahulu, siapkan kertas untuk membuat mind mappingnya. Kertasnya bisa berupa kertas digital di gadget mahasiswa sekalian maupun kertas putih polos. Siapkan juga spidol warna-warni untuk membuat mind mappingnya. Kita mulai dengan membuat lingkaran di tengah dan menuliskan judul bacaannya di dalam lingkaran tersebut, yaitu cybercrime. Mari kemudian kita buat 3 cabang besar, masing-masing orientation, events, dan reorientation dengan warna yang berbeda-beda. Untuk membuat 3 cabang besar tersebut, tarik garis pertama dari sebelah kanan atas, kemudian tengah, dan setelahnya kiri bawah. Cabang pertama adalah cabang orientation, cabang kedua adalah cabang events, dan cabang yang ketiga adalah cabang reorientation. Untuk cabang orientation, kita lihat siapa yang menjadi tokoh utama dalam bacaan, yaitu Emily Templewood. Dan jika kita membaca paragraf 1 dengan seksama, kita akan menemukan data-data pendukung tentang Emily Templewood, yaitu usianya saat itu dan apa yang menjadi minatnya. Kemudian, dari judulnya kita sudah bisa menebak bahwa bacaan ini tentang cybercrime. Sekarang mari kita lihat lebih seksama dalam paragraf 1. Bentuk cybercrime apa yang dialami oleh Emily? Nah, bentuk cybercrime yang dialami oleh Emily adalah cyberbullying. Kita baca lagi untuk menemukan alasan mengapa dia dibully di internet. Itu berarti kita sudah menemukan ide pokok dalam paragraf 1. Sekarang mari kita tarik garis dari cabang orientation. Garis ini harus lebih tipis dari garis cabang. Pada garis pertama yaitu who, tuliskan nama Emily Templewood di garis ranting ini. Kemudian pada garis ranting yang kedua, what, tuliskan cyberbullying di garis ranting ini. Dan pada garis ranting ketiga, yaitu why, kita bisa tuliskan alasan mengapa Emily dibully. Bisakah kalian menemukan alasannya? Betul, karena Emily menghapus kata-kata kasar dan makian oleh orang-orang yang mengomentari postingan di Wikipedia. Dan sebagai balasannya, dia dibully di media sosial. Sekarang lihat mind mapping yang sudah kalian buat. Bisakah kalian menemukan ide pokoknya? Kalian bisa menemukan ide pokoknya dengan menggabungkan semua informasi penting yang sudah kalian temukan dalam bacaan tersebut. Informasi penting bisa berupa tokoh dan peristiwa penting dalam hidupnya. Misalnya, Emily Templewood and cyberbullying. Berikutnya, kita akan memastikan apakah ide pokok tersebut betul-betul dijelaskan dalam bacaan. Mari kita buat ranting untuk cabang events. Tujuannya untuk mengecek informasi penting dalam bacaan, terutama di paragraf kedua, yang memperjelas ide pokok yang sudah kalian temukan tadi. Kalimat pertama dalam paragraf kedua berbunyi, "She did not give up and decided to find productive way to take revenge." Ini berarti paragraf kedua akan membahas tentang bagaimana Emily tidak menyerah dan membalas bully yang dia terima di media sosial dengan cara yang produktif. Dan juga berarti bahwa isi paragraf kedua mendukung ide pokok yang sudah kalian temukan dalam bacaan tadi. Mari kita tarik satu garis ranting lagi untuk bagian events ini dan tuliskan to take revenge on bullies. Bisakah kalian temukan apa yang dimaksud dengan productive way dalam bacaan? Betul sekali. Emily membuat proyek independen Wiki Project Women Scientist pada tahun 2012 yang berisi biografi seluruh ilmuwan wanita. Dia membuat biografi ilmuwan wanita untuk semua postingan bully yang dia terima. Paragraf kedua juga menjelaskan bahwa Emily dibantu
oleh beberapa ilmuwan wanita di masa sekarang yang juga dibully di media sosial. Bantuannya dalam bentuk memposting biografi singkat mereka sendiri dan kontribusi apa yang mereka hasilkan sebagai ilmuwan. Nah, berdasarkan informasi ini, kita akan buat 2 garis lagi yang lebih tipis dari garis ranting Take Revenge on Bullies. Garis yang pertama kita beri nama misalnya Posting Biographies on Her Own. Pada garis ini kita bisa menuliskan ilmuwan wanita yang namanya ada dalam paragraf kedua, juga data pendukungnya. Misalkan Barbara McClintock, 1983, Nobel, dan Medicine. Kalian juga bisa menambahkan gambar-gambar lain, misalnya gambar wanita berjas lap putih dan obat-obatan sebagai simbol dari ilmuwan wanita tersebut. Kemudian untuk garis yang kedua, kita beri nama Help by Other Women Scientists. Kita juga bisa menambahkan gambar-gambar yang kita sukai di sini. Misalnya gambar ilmuwan wanita, gambar Wikipedia, atau gambar lainnya. Untuk cabang yang ketiga, yaitu reorientation, kita akan membuktikan bahwa ide pokok yang sudah ditemukan tersebut betul-betul dijelaskan dalam bacaan. Sekarang kita perhatikan bagian terakhir dalam bacaan ini. Ada satu informasi penting yang ditekankan dalam bagian ini, yaitu bahwa meskipun dia masih dibully, dia tidak gentar dan tetap produktif sebagai bentuk balasannya ketika dibully. Ayo kita tambahkan informasi ini di cabang reorientation. Misalnya, stay productive when being bullied. Sekarang, setelah selesai menuliskan informasi penting dalam bagian reorientation ini, ayo kita lihat kembali mind mapping yang sudah dibuat. Bagaimana? Apakah ide pokok yang kalian temukan dan tuliskan di bagian orientation tadi sesuai dengan yang dibahas di bagian events dan di bagian reorientation? Jika belum, maka kita bisa mengubah ide pokok dalam mind mapping tersebut sehingga betul-betul konsisten dengan isi bacaan. Ingat, ide pokok mencakup apa yang dijelaskan dalam suatu bacaan. Sehingga ide pokok tersebut bisa diubah menjadi Emily Templewood and stay productive when being bullied. Baik mahasiswa sekalian, kita sudah selesai menemukan, memastikan, dan membuktikan ide pokok dalam bacaan, serta informasi pendukung atau penjelasannya dengan menggunakan modified mind mapping. Setiap kali kalian melihat map ini, kalian bisa mengingat apa saja yang dibahas dalam bacaan cybercrime dan apa ide pokoknya, yaitu misalnya Emily Templewood and stay productive when being cyberbullied. Kalian juga bisa menggunakan mind mapping ini sebagai alat bantu mengajar kepada siswa kalian nantinya. Mind mapping ini akan sangat berguna, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi ide pokok dalam bacaan biografi, dan juga kesulitan mengecek konsistensi ide pokok dengan keseluruhan isi bacaan. Selanjutnya, kita akan menggunakan modified mind mapping ini untuk membuat versi yang lebih singkat dari bacaan aslinya. Lihat, berbeda bukan? Dari aspek kosakata, struktur kalimat, gaya bahasa juga berbeda, karena yang dihasilkan adalah versi singkat kalian sendiri. Namun, ide pokoknya tetap sama, yaitu tentang Emily dan cara produktifnya menghadapi cyberbullying. Nah, sekian video tutorial kali ini, yaitu menggunakan modified mind mapping untuk menemukan ide pokok. Selamat berlatih menggunakan modified mind mapping dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.